Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pesan Kiai Haji Abbas Buntet untuk mengangkat muhibbin atau budak Ba'alawi dari penjajahan spiritual. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili atau dikenal Gus Abbas adalah ulama dari Cirebon yang masih merupakan keluarga Kesultanan Cirebon dan terah dari Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Dengan demikian, silsilahnya tersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, beliau masih tergolong keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau, Kiai Haji Abbas, adalah panglima perlawanan terhadap Nika, Belanda, dan Inggris pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau merupakan murid daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang telah mengeluarkan resolusi jihad sebelumnya. Kini, putranya itu meneruskan pesantren Buntet Cirebon yang legendaris tersebut dan juga meneruskan menjadi Panglima Laskar Sabilillah untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada Waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada masalah kasus pemasuhan makam, masalah Ba'alib mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di haribaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat, saya bilang dengan catatan pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami, yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang. Dalam instruksinya untuk menyelamatkan pribumi Indonesia dari penjajahan spiritual Ba'alawi, beliau ingatkan agar melakukan pendekatan kepada para pribumi yang masih terjajah dan masih menjadi budak Ba'alawi. Pendekatan yang beliau maksudkan adalah dengan dialog dan perekrutan untuk menjadi Laskar Sabilillah. Kemudian beliau juga mengamanatkan agar selalu menjaga kiai-kiai Nusantara. Beliau meminta kepada kaum muslimin, terutama yang sudah menyadari hakikat kemerdekaan dan kesetaraan beragama dan sudah memahami literasi yang diajarkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, agar senantiasa berakhlak baik dan berdialog dengan baik. Makanya saudara sekalian, kita harus membentuk, karena mereka juga ada muhibbin-muhibbinnya kadang-kadang buta, membenturkan antara anak-anak bangsa, membenturkan antara warga negara bin muhibbin. Maka dari itu saudara sekalian, kita bukan menghadapi klan Ba'alwi saja, tetapi kita menghadapi adalah orang-orangnya Ba'alwi dari kalangan kita. Maka dari itu di sini kita harus punya kekuatan yang besar. Saya harapkan nanti kekuatan Laskar Sabilillah itu adalah lebih kuat daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah meridhai. Beliau selanjutnya menjelaskan bahwa umat yang masih terbelenggu perbudakan spiritual terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan abidin dan muhibbin. Tingkatan abidin adalah mereka yang akal dan otaknya sudah tidak bisa berfungsi secara sehat dan normal karena doktrin sudah menjadi fanatik buta. Hanyalah hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mencerahkannya. Bila ditemui model tersebut, sudah selayaknya untuk meninggalkannya, karena itu lebih baik. Karena bila dipaksakan untuk berdiskusi, maka yang terjadi hanyalah kebencian dan debat kusir.
Oleh karena itu, selalu dipanjatkan kepada mereka doa-doa agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah langkah yang lebih baik dan lebih utama. Sedangkan tingkatan muhibbin adalah mereka yang bisa diajak berdiskusi, karena otak dan akalnya masih sedikit berfungsi dengan normal, dan itu pun terbagi karena beberapa alasan. Pertama, hubungan murid dan guru. Dikarenakan ia tidak bisa menunjukkan bukti kuat untuk membantah tesis Kiai Imaduddin, maka keyakinannya pun goyah. Namun mereka masih pekeu dan malu-malu untuk menyatakan kebenaran. Ajaklah mereka berdiskusi bahwa adab dan bab nasab itu sesuatu yang berbeda, karena keduanya, adab dan nasab, sesuatu dari bagian ilmu Islam. Seorang guru dan murid berbeda pendapat adalah suatu kewajaran, asal saling memiliki hujah yang kuat, serta angkatlah kepercayaan dirinya. Kedua, urusan perut, yaitu terbentur karena pekerjaan. Ia takut bila didepak darinya, karena perbedaan masalah nasab ini, maka sumber penghasilannya hilang. Maka penyelesaiannya adalah dengan memberikan pekerjaan pengganti. Yang ketiga adalah karena faktor jamaah dan pengikut. Ia ketakutan bila mana kehilangan jamaah serta pengikutnya jika ikut-ikutan membahas masalah nasab, sedangkan di dalam keyakinannya faham betul bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah benar. Hal inilah yang paling menjadi masalah dan menyulitkan, karena di satu sisi ia membenarkan tesis Kiai Haji Imaduddin, namun di sisi lain dia berbicara hal yang lain kepada umat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh yang mendukung tetapi berbeda dengan jamaahnya sebaiknya diberikan video aslinya ketika dia menyatakan dukungannya. Bagian yang keempat adalah dari kalangan awam. Mereka hanyalah tim hore yang tergantung kepada keputusan tokohnya. Apa yang diputuskan tokohnya atau panutannya, maka dia akan ikut. Demikian Bibib TV mengabarkan.